Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang mengapa pasien luka harus kontrol sampai dengan sembuh. Beberapa tempat pelayanan kesehatan saya lihat rekam medisnya, data pasien berobatnya, itu pasien tidak kontrol, tidak melakukan kunjungan ulang seperti target yang ditentukan. Misalkan ada pasien yang ditarget 15 kali datang atau 20 kali datang, tetapi baru berapa kali datang dia tidak kembali lagi ke tempat pelayanan kesehatan, dia tidak kontrol lagi, dia drop out ya, dia DO alias tidak tuntas pengobatannya, perawatannya di tempat pelayanan kesehatan yang seharusnya dia datangi. Artinya dia memutuskan entah itu ke tempat lain, entah itu dirawat sendiri, entah itu tidak dirawat dan sebagainya, apapun alasannya itu, yang jelas dia tidak datang lagi, tidak melanjutkan kontrol di tempat pelayanan perawatan luka yang seharusnya dia datangi dari awal. Nah, kalau misalkan dia datangnya ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih baik, it's okay, nggak masalah, ya kan? Progres lukanya akan tetap dia dapatkan penyembuhannya sesuai dengan waktu yang diinginkan atau bahkan lebih cepat dan sebagainya. Intinya dia tidak mendapatkan suatu kerugian apapun. Tetapi kalau dia mengambil keputusan untuk misalkan dirawat sendiri atau malah dirawat yang kualitasnya juga malah downgrade atau dirawat dengan cara yang salah, dia yang akan rugi, ya kan? Nah, ini saya akan memberikan alasan mengapa sih Anda sebagai pasien luka itu harus kontrol sampai dengan tuntas. Misalkan nih, Anda datang ke tempat pelayanan kesehatan klinik Pratama seperti yang saya miliki, yaitu klinik Monas Woncare, di mana di situ ada multiprofesi terintegrasi, sudah komplit, ada obat-obatannya, ada dokter, ada perawat yang kumpul jadi satu, yang mendiskusikan ini luka harusnya bagaimana dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Anda tidak datang lagi, tidak kontrol lagi, apa sih yang akan Anda alami? Yang pertama, Anda itu merugi karena apa? Anda bukan orang kesehatan. Tentunya banyak kerugian yang akan Anda alami karena Anda bukan orang kesehatan. Pengetahuan Anda dengan kami tenaga kesehatan pasti beda. Pengetahuan Anda tentang penyakit-penyakit beda dengan dokter klinik Monas misalkan. Pengetahuan Anda tentang balutan luka modern Anda jauh sekali ilmunya dengan perawat-perawat spesialis luka yang dimiliki oleh tempat pelayanan kesehatan. Pengetahuan Anda tentang obat-obatan, nah tentunya beda jauh dengan seorang apoteker, ya kan? Makanya kayak saya membuat sebuah klinik perawatan luka modern berupa klinik Pratama, di situ multiprofesi karena apa? Karena saya sendiri sebagai perawat ya ahlinya hanya dalam urusan luka, tetapi dalam hal obat-obatan, penyakit medisnya dan sebagainya saya kurang ahli, ya kan? Yang namanya pengetahuan itu kan tambah terspesifikasi, terspesialisasi. Jadi memahami satu hal tetapi mendalam, gitu kan? Nah, maka dari itu saya butuh profesi-profesi lain. Bong saya saja butuh profesi-profesi lain, apalagi Anda yang bukan orang kesehatan. Makanya sangat merugi kalau misalkan Anda memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrol sampai dengan target yang diharapkan, target yang sudah ditentukan. Kalau target yang sudah ditentukan sampai sembuh, itu artinya sampai luka itu granulasi atau dagingnya naik ke atas secara maksimal, secara optimal, lalu kulitnya, epitelnya tumbuh. Nah, sampai dengan penutupan luka tersebut. Setelah kulitnya nutup, epitelnya cukup kuat dan tidak perlu membutuhkan balutan lagi, itulah diputuskan untuk udah selesai, Anda sembuh. Ini nanti tentang maturasi jaringan atau pematangan kulit ini menjadi seperti semula, itu Anda bisa dilakukan di rumah. Tidak perlu balutan lagi, Anda hanya misalkan perlu mengoleskan salep tertentu, minyak tertentu atau hand body dan sebagainya yang memang sudah bisa dilepas oleh tenaga kesehatan, memang sudah bisa dijalani sendiri oleh keluarga di rumah. Tetapi selama pasien tersebut memerlukan balutan dan sebagainya, Anda harus kontrol ke tempat pelayanan kesehatan yang tadi, gitu ya. Jelas beda jauh antara pengetahuannya, skillnya, multidisiplin ilmunya beda jauh antara Anda mendatangi tempat pelayanan kesehatan yang terintegrasi multiprofesi dengan Anda sendiri memutuskan sendiri. Anda bukan siapa-siapa, background pendidikan juga tidak ada, background pelatihan juga tidak ada, background tentang luka, tentang medis, tentang obat juga tidak ada. Anda mungkin hanya belajar dari tempat-tempat tertentu yang misalkan kayak dari internet dan sebagainya, di mana itu ya, disiplin ilmunya tidak integrasi, tidak komplit, tidak komprehensif dan sebagainya. Tentunya pengetahuan Anda, skill Anda beda jauh dengan tenaga kesehatan. Maka saya sarankan Anda datang ke tempat pelayanan kesehatan sampai tuntas, sampai dinyatakan sembuh. Baru setelah itu silahkan mau ditangani keluarga sendiri di rumah. Jadi Anda beda jauh kualitas antara Anda sendiri dengan tempat pelayanan kesehatan yang berisi multiprofesi, tenaga-tenaga profesional. Yang kedua, mengapa sih Anda tidak boleh drop out? Mengapa sih Anda harus tetap kontrol ke tempat pelayanan kesehatan? Yaitu karena Anda tidak memahami betul balutan luka itu intinya apa. Nah, seringkali pasien
Karena beberapa kali kontrol, misalkan membawa keluarganya lalu melihat, oh salapnya ini, ya kan? Oh salapnya ini, maka dia mengambil kesimpulan, oh yang penting salapnya ini. Nah setelah dipraktekkan di rumah menggunakan salap yang sama persis deh misalkan, loh ternyata kok hasilnya beda, ya jelas beda mas. Wong inti perawatan luka kelembaban itu bukan hanya pada salapnya apa, kandungannya apa, bukan, tidak sesimpel itu. Perawatan luka tidak sesimpel itu. Di situ ada polaritas bahan dasarnya apa, kandungannya apa, bagaimana mengatur tebal tipisnya balutan tersebut, tebal tipisnya salep tersebut, lalu susunan balutannya itu apa saja, mana yang prioritas, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, susunannya seperti apa, bisa diubah-ubah, belum lagi mengenai suhunya, bagaimana kita menjaga, bagaimana lalu kita menjaga kekedapan udaranya atau dengan balutan yang oklusif dan sebagainya. Pengetahuan-pengetahuan tersebut tidak dipahami, tidak diperoleh, tidak ada pada masyarakat awam. Saya pernah membuat sebuah video tentang kompleksitas luka, ya kan? Di situ bagaimana yang namanya penyembuhan luka, perawatan luka itu tidak sesimpel yang Anda bayangkan. Tentunya bagaimana nanti cara membalutnya di rumah pasti beda jauh. Ya kan? Karena Anda fokusnya hanya dari salapnya. Oh, yang penting salapnya adalah ini, kandungannya ini. Maka kalau misalkan saya ngerawat sendiri pasti hasilnya akan sama dengan dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Padahal tidak mesti seperti itu. Bahkan saya bisa memastikan beda jauh, Mas. Gitu kan? Anda tidak memahami konsep bagaimana membalut, Mas. Membalut tidak asal membalut, ada caranya, gitu kan? Nah, misalkan Anda membalutnya asal-asalan. Kalau balutnya asal-asalan, kekedapan udaranya beda, suhunya beda, kelembabannya beda, otomatis hasilnya beda. Kalau misalkan Anda masih tahap infeksius, bisa jadi infeksinya memanjang. Atau misalkan Anda masih tahap peradangan, bisa jadi peradangannya memanjang. Tanda-tanda peradangannya kok nggak hilang-hilang, ya jelas lah mas, beda jauh. Saya beberapa kali mengalami sebuah pertanyaan-pertanyaan dari pasien yang mencoba untuk merawat luka sendiri atau merawat keluarganya sendiri. Kok ini begini ya mas, ini begini ya mas, ini begini mas. Loh jawabnya piye? Menjelaskannya bagaimana, wong Anda bukan orang kesehatan. Saya jawab sampai berbusa pun di sini susunannya harus begini. Lalu di sini kelembabannya harus begini, di sini kekedapan udaranya begini. Anda nggak mungkin mudeng mas, gitu loh. Anda kayak sok-sokan gitu loh, kayak memahami bagaimana cara balutan itu nggak sesederhana yang kamu bayangkan mas. Jadi sampai berbusa saya ngomong pun karena Anda tidak memiliki background pendidikan kesehatan, background bagaimana luka itu sembuh, background bagaimana kekedapan udara itu tercipta dalam sebuah balutan, bagaimana sebuah tanda-tanda inflamasi itu akan dikurangi atau diminimalisir dengan balutan-balutan yang ada dan sebagainya. Itu pengaturannya banyak. Sampai berbusa pun saya menjelaskan itu, Anda nggak bakalan mudeng mas. Jadi lebih baik kontrol saja ke tempat pelayanan kesehatan karena Anda nggak bisa membalut luka mas. Jujur saja seperti itu, saya apa adanya. Jadi beberapa kali kalau ada pasien menanyakan ini cara balutnya bagaimana, saya kadang malas menjawabnya gitu. Karena bukan orang kesehatan. Kalau misalkan itu teman sejawat misalkan perawat, itu saya masih bisa menjelaskan. Itu pun kadang sering bingung ya karena tidak ada background pelatihan perawatan lukanya. Antara perawat biasa dengan perawat luka beda juga gitu loh. Apalagi antara orang kesehatan dengan orang awam. Ya jelas beda jauh ilmunya, skillnya, kompetensinya seperti itu ya. Terus yang berikutnya, mengapa Anda harus kontrol sampai sembuh? Karena Anda memiliki risiko infeksi. Anda misalkan nih sudah melewati fase inflamatori, sudah masuk ke fase tumbuh atau fase proliferasi. Nah karena sudah kelihatannya aman, sok-sokan Anda merasa sanggup ditangani sendiri, lalu Anda nangani sendiri, tidak kontrol lagi ke tempat pelayanan kesehatan. Gayamu dibalut sendiri apa sendiri? Ternyata infeksi lagi. Kasus seperti itu banyak mas. Loh kok kembali lagi? Iya ini infeksi lagi nih, bengkak lagi nih, lukanya bau lagi nih. Ini ibu greges lagi, demam lagi. Nah, kayak siapa yang suruh Anda ngerawat sendiri, Mas? Itu sudah tahap inflamatorinya sudah terlewati, sudah fase tumbuh, fase proliferasi, harusnya tumbuh dengan optimal dagingnya, kulitnya menutup epitel baru, malah mundur lagi ke tahap inflamatori. Harusnya sudah mau sembuh, mau ke tahap penutupan, maturasi, malah mundur lagi ke tahap inflamatorinya dan memanjang lagi. Ngapain Anda selama ini kesini tapi kok nggak tuntas? Malah manjang-manjangin waktu periode, kesengsaraannya, penderitaannya juga bertambah lama dan bertambah kuantitasnya, kualitasnya. Lalu ongkosnya berobat juga Anda malah tambah membengkak dan sebagainya. Kapan sembuhnya kalau Anda tidak disiplin seperti itu? Ya, jadi resiko infeksi malah tinggi karena apa? Anda tidak menerapkan teknik yang benar, yang bersih, yang steril. Alat-alat Anda apa bisa steril? Apakah Anda memiliki sterilisator?
untuk mensterilkan alat-alat yang dipakai, apakah Anda menggunakan sarung tangan yang steril, menggunakan kasa yang steril. Nah, itu aja udah kelihatan jelas gitu loh. Seperti apa kira-kira di situ? Apakah ada kumannya, infeksi silang dan sebagainya, atau misalkan terkontaminasi dari luar dan sebagainya, belum partikel-partikel yang lain selain kuman yang akan bisa menghambat penyembuhan luka. Itu banyak sekali, Mas, gitu loh. Dan kasus-kasus yang seperti itu juga banyak ya, sok-sokan ditangani sendiri malah infeksi ya, karena tidak tahu ilmunya. Yang berikutnya, mengapa Anda harus kontrol sampai tuntas, sampai sembuh? Yaitu karena perhitungan finansial, perhitungan biaya berobat. Anda sok-sokan dirawat sendiri, menggunakan alat sendiri, apa sendiri, karena Anda merasa hebat, sudah beli kasanya nggak steril, diterapkan ke situ, akhirnya inflamasi. Kalau inflamasi akhirnya memanjang, infeksi lagi, Anda harus membeli peralatan-peralatan lagi terus-menerus, akhirnya bahan-bahan habis pakai, alat-alat kesehatan yang Anda pakai, salep-salep, balutan-balutan yang harusnya Anda tidak membeli sebanyak itu, seharusnya Anda tidak perlu belanja sebanyak itu kalau ke tempat pelayanan kesehatan yang profesional, Anda malah membelinya malah over budget. Beli apa banyak sekali. Yang mungkin karena tidak tahunya Anda itu membutuhkan itu, Anda bisa membelinya begitu over, begitu banyak. Karena ini malah inflamasinya memanjang, Anda malah harus beli balutan itu lagi. Malah Anda membeli lebih banyak bahan habis pakainya saat Anda merawat sendiri dibandingkan saat Anda ke tempat pelayanan kesehatan yang profesional. Belum lagi ini itunya, faktor-faktor yang lain, misalkan balutannya sudah, misalkan nutrisinya, vitaminnya untuk lukanya dan sebagainya yang seharusnya sudah tidak perlu dikonsumsi lagi jika luka itu sudah sembuh, Anda membelinya lagi, akhirnya budgetnya malah keluar banyak. Belum lagi karena dimensi waktunya memanjang, lah kebutuhan untuk luka, nutrisinya misalkan, obat-obatan tertentu misalkan, balutan lukanya misalkan, atau terapi-terapi pendukungnya misalkan, itu malah terus memanjang loh. Setiap harinya itu malah kalau diakumulasi malah lebih boros gitu daripada Anda ke tempat pelayanan kesehatan yang profesional. Atau misalkan Anda memutuskan untuk tidak datang ke tempat perawatan kesehatan yang perawatan luka yang profesional, lalu Anda memutuskan mengundang misalkan yang downgrade ya, mohon maaf, misalkan yang tadinya dirawat oleh perawat luka profesional sekarang dirawat oleh perawat umum misalkan yang tidak begitu tahu tentang luka. Yang tadinya caranya metode modern sekarang malah berubah menjadi metode konvensional. Otomatis nanti fase tumbuhnya lebih lambat, fase inflamatorinya terlewati lebih lambat, fase maturasinya juga nggak nyampe-nyampe, nggak nutup-nutup, nggak tebel-tebel kulitnya. Akhirnya apa? Masa penyembuhannya itu juga malah memanjang. Otomatis ongkos hariannya ini kalau diakumulasi buat tenaga medisnya, tenaga paramedisnya yang bukan spesialisasi perawatan luka modern, itu malah terus setiap hari nambah, setiap hari ongkosnya, biayanya, transportnya, bahan habis pakai terus coba diakumulasikan, itu malah lebih boros, lebih mahal daripada Anda ke tempat pelayanan kesehatan yang profesional yang memang spesialisasi perawatan luka modern. Jadi malah lebih berat di ongkos gitu loh. Yang dikira Anda awalnya perhitungannya walah dah tangani sendiri aja, atau ditangani pakai misalkan perawat yang bukan spesialis perawatan luka misalkan, nanti lebih murah, ini sudah tahap mau akhir-akhir kok, sudah mau sembuh, pasti bisalah, pasti lebih mudah daripada dia awal-awal. Faktanya nggak selalu seperti itu, Mas. Ditangani orang lain yang memang tidak kompetensi malah berakibat buruk, malah berakibat lebih memanjang, lebih boros. Jadi kerugiannya banyak, Mas, kalau Anda tidak tuntas kontrol sampai dengan dinyatakan sembuh oleh tempat pelayanan kesehatan yang memang profesional spesialisasi perawatan luka modern. Nah, semoga ini bisa menjadi pertimbangan bagi Anda, jangan buru-buru memutuskan untuk drop out. Ya, sudahlah kita cukupkan, nanti dulu, Mas. Sebelum tenaga profesional menyatakan bahwa Anda ya cukup, Anda sembuh, lebih baik kontrol sampai tuntas, Mas. Ya, karena kita semuanya beda pengetahuan dan beda skill, beda level, Mas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.